Materi selanjutnya akan dibaca oleh Saudari Katrina Madalena. Silakan dibaca. Keenam, Kerajaan Bengkalan. Kerajaan Bengkalan terletak di Kalimantan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 1780, Kerajaan Tanah Bumbu dibagi menjadi beberapa divisi. Pertama, Ratu Intan I memperoleh negeri Cantung dan Batu Licin. Kedua, Pangeran Raya memperoleh negeri Buntar Laut. Ketiga, Pangeran Prabu bergelar Sultan Sepuh sebagai Raja Sampanahan, Bengkalan, Menunggul, dan Cenggal. Sejarah Kerajaan Bengkalan. Bengkalan adalah suatu wilayah pemerintahan sipil yang dikepalai seorang Bumiputra, bagian dari Afdeling Pasir Ende Tanah Bambu dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah kekuasaan Asisten Residen Gahe Dahmen yang berkedudukan di Samarinda. Pemerintahan Swaparaja daerah tersebut dikuasai kepada seorang kepala Bumiputra, yaitu Pangeran Muda Muhammad Arif Billah Aji Samarang. Daftar rajanya: Pangeran Prabu Sultan Sepuh bin Daeng Malewa atau Pangeran Dipati, Pangeran Nata Ratu Agung bin Sultan Sepuh, Aji Masrawan Raja Arga Kusuma bin Aji Samarang, Pangeran Arga Kusuma Les Raja of Bengkalan Cenggal. 7. Kerajaan Sanggau. Pendiri kerajaan ini adalah Dara Nante, seorang perempuan bangsawan dari kerajaan Sukananda yang juga berada di Kalimantan Barat. Masa kekuasaannya berakhir pada 1949 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sejarah berdirinya kerajaan Sanggau bermula pada saat Dara Nante pergi mencari suaminya, Babai Kinga, yang telah lama berpisah. Dara Nante meninggalkan suaminya dan pulang kembali ke Sukadana. Kerajaan Sanggau didirikan pada 7 April 1310 pada saat Dara Nante dinobatkan sebagai penguasa pertama di kerajaan itu. Orang Islam. Menilik nama raja, dipastikan bahwa kerajaan Sanggau pada masa ini telah bercorak Islam. Sultan Muhammad Jamaluddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Mengkiang ke tempat yang sekarang menjadi kota Sanggau. Raja-raja kerajaan Sanggau: Dayang Mas Ratna, Dayang Kuasa atau Nyai Sura. Abang Gani bergelar Pangeran Adipati Kusuma Negara Gani. Panembahan Muhammad Tahir I Surya Negara. Runtuhnya kerajaan Sanggau. Setelah mati suri selama kurang lebih 49 tahun, pada 26 Juli 2009, Pangeran Ratu H. Gusti Arman Surya Negara dinobatkan sebagai Raja Sanggau. Kendati demikian, kerajaan Sanggau tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal politik dan bersifat adat sementara. Peninggalan kerajaan Sanggau: Istana Surya Negara, naskah kuno berupa dokumen perjanjian yang ditulis tangan, Al-Quran yang berusia sekitar 2 abad. 8. Kerajaan Tayan. Kerajaan Tayan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Kalimantan Barat. Pendirinya adalah Gusti Lekar dari Kerajaan Matan yang diyakini masih keturunan Raja Majapahit. Sejarah berdirinya: di Tayan, awalnya Gusti Lekar membentuk komunitas masyarakat dan belum dalam bentuk pemerintahan baru. Setelah Gusti Lekar meninggal dunia dan digantikan anaknya Gusti Gagok sebagai pemimpinnya, Tayan berkembang. Gusti Gagok menggantikan ayahnya sebagai pemimpin komunitas Tayan dengan gelar Pangeran Minca Ningrat. Komunitas Tayan terus berkembang dan kemudian membentuk kerajaan pada tahun 1780. Setelah berbentuk kerajaan, penguasa Tayan tidak memakai gelar raja atau sultan, tetapi bergelar pangeran atau penembahan. Hal ini dilakukan karena masih menghormati Matan, Tanjung Pura, dan Majapahit. Perkembangan: setelah berdiri dan berkembang cukup lama, kerajaan Tayan terlibat konflik dengan kerajaan Landa, Pontianak, dan Sanggau. Kerajaan Tayan mulai terlibat perselisihan dengan Belanda yang berusaha mengklaim wilayahnya sebagai kekuasaan mereka. Sebelum terlibat perselisihan, Tayan dan Belanda sempat melakukan hubungan pada masa pemerintahan Panembahan Nata Kusuma. Konflik dengan Belanda itu baru meredam pada 1990 di era pemerintahan Gusti Muhammad Ali. Runtuhnya kerajaan Tayan. Pada masa itu, kerajaan Tayan diperintah oleh Gusti Jafar yang akhirnya dibunuh Jepang pada 1944. Setelah kemerdekaan Indonesia, Tayan menjadi daerah Swaparaja hingga 1960. Hal ini mengakibatkan vakumnya kerajaan karena masuk ke wilayah Indonesia. Barulah pada 2012 Gusti
Yusri diangkat dengan gelar Panembahan Anom Pangkunegara 16. Pengangkatan raja ini bukan untuk meneruskan kekuasaan politik kerajaan, melainkan untuk meneruskan kebudayaan kerajaan Tayan supaya tidak hilang. Raja-raja kerajaan Tayan: Panembahan Ratu Kusuma Negara, Panembahan Pakunegara Surya Kusuma, Gusti Ismail, Gusti Yuri, Anem Adi Negara. 9. Kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad 20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 905. Setelah hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota negara, hingga yang terakhir di Kayu Tani atau sekarang dikenal dengan Martapura, Kalimantan Selatan. Puncak kejayaan kerajaan Banjar berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah. Di bawah pemerintahan Sultan Musta'in Billah, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Berdirinya Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar dapat dikatakan sebagai penerus kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan, yaitu Negara Daha, Kuripan atau Amuntai, Galengan, Pundak Setegal, dan Pondan Arum. Sejarah kerajaan Banjar ini pun tidak lepas dari Negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat itu. Raja Negara Daha, Raden Sukarama, mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya, Raden Samudra. Untuk merebut kembali tahtanya, Raden Samudra meminta bantuan kerajaan Demak. Sultan Demak setuju dengan permintaan tersebut asalkan Raja Samudra dan pengikutnya mau memeluk Islam. Setelah sepakat, penyerangan dilakukan dan Raden Samudra berhasil merebut tahtanya kembali. Setelah Sultan Suryansa wafat pada 1545, tahta kerajaan kemudian diambil alih oleh Sultan Rahmatullah yang berkuasa antara 1545 sampai 1570 Masehi. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti pendahulunya, Negara Daha. Kota Waringin sempat menjajah negeri Matam dan Lawai atau Pino dan menuntut kawasan Jelai sebagai wilayahnya. Ratu Kota Waringin, Tongara Mandi Adipati atau Dipati Gading, Dipati Gendang. Panembahan Kota Waringin anak Mangkubi Dipati Gading, Pangeran Prabu atau Panembahan Derut, Mangkubi Pangeran Dira, Pangeran Ratu Begawan anak Mangkubi Pangeran Pakunegara.